ngomong-ngomong soal pembinaan usia muda nih, Bang Yuki kan udah ngeliat banyak banget nih klub-klub di grassroots ya, tim-tim SSB gitu di grassroots gitu. Kan pasti pola pembinaannya beda-beda nih, Bang. Ada Villanesia itu diterapinnya sejauh mana sih sama tim-tim saat ini, SSB saat ini? Sebetulnya itu sudah White Nation ya, sudah mulai mereka lakukan nih. Jadi tinggal lebih gencar setiap kursus ataupun katakanlah federasi membuat semacam safari ya ke daerah-daerah bekerjasama dengan Askot. Kursus kepelatihan itu emang enggak pendekatan kepada stakeholder untuk memberikan pengertian supaya inline nih antara filosofi yang sudah dikembangkan lewat kursus pelatih-pelatih daerah dengan prakteknya di SSB. Itu harus dikontrol, harus ada supervisinya. Itu yang kita lemah. Habis selesai kursus pelatih pulang udah nggak dikontrol, lu ngelatihnya gimana, penanganannya gimana, kan enggak gitu. Dan mereka hangatnya saat lagi kursus aja, pulang bawa catatan, habis itu lupa gitu. Nah itu yang menurut gua pekerjaan rumah yang harus dilakukan secara komprehensif, semuanya harus bergerak. Makanya gue bilang tadi harus ada gerakan nasional, harus melakukan ini secara terstruktur. Jadi ada tahapan-tahapannya sehingga nanti ada hasilnya yang bisa dievaluasi. Sampai nggak sih Villanesia itu sudah paling tepat menurut gua. Sudah paling tepat karena itu dibuat berdasarkan penelitian yang komprehensif ya, antara bidang teknik, kemudian juga dari organisasi federasinya, terus karakter pemain-pemain kita. Kan kita memang selalu punya kecepatan pemain-pemain kita, tangkas ya, agility-nya bagus ya. Kemudian pemain kita kecil-kecil, jadi buat apa main bola-bola lambung, bola-bola vertikal, nggak kuat. Terus dari sisi fisik juga pengaruh kan. Itu udah cocok Villanesia. Cuma memang tadi saya katakan pengembangannya itu tidak dikawal secara intens oleh federasi. Jadi akhirnya liar gitu. Tidak tahu dan tidak terukur sekarang sebenarnya mana sih hasilnya. Karena memang nggak dibuat menjadi kurikulum yang wajib gitu misalnya. Ini kan seperti ini kan di eranya Edi Rahmayadi kemarin kan sebetulnya kan, zamannya Ganesha, terus Om Danur ya. Tapi setelah ini kan tidak diteruskan. Jadi sepertinya putus di tengah gitu loh. Kita fokus kita ke timnas senior atau timnas U19, timnas U23 gitu ya. Tadi saya katakan jadi putus, nggak ada nih koneksi antara pondasinya di mana Villanesia itu kalau itu mau dijadikan filosofi kita untuk terus digencarin supaya nanti ujungnya di timnas itu pelatih nggak capek-capek lagi, udah siap bahan bakunya dengan yang sekarang gitu loh. Itu yang gue pikir menjadi istilahnya benang merahnya yang tidak terbangun di situ. Bahkan Sintayong aja pengen bikin mengubah lagi sistem lagi nih. Ini berarti ada sistem baru dong yang mau dia terapin gitu. Biar timnasnya biar dia nggak capek-capek juga kan, sistem untuk sepak bola Indonesia gitu, pembinaan lah mungkin dia kasih arahan gitu. Ya berarti ada yang baru dong. Dia juga kan ngomong memang ada kelebihan dari pemain kita gitu di situ. Dia ngomong ya soal kemauan dan kerja keras gitu. Ternyata tapi itu aja nggak cukup memang sebenarnya gitu. Betul. Nah sebelum ke situ tadi kan yang kedua kelemahannya goreng-gorengan, makan yang minyak-minyak. Itu kan kultur. Kearifan lokal. Kita tuh, makanya ngubah sepak bola kita itu sama kayak ngubah negara, kayak ngubah perilaku kehidupan sosial dan juga pola konsumsi masyarakat kita. Nggak gampang 100 tahun pun nggak cukup menurut gua. Jadi lu bayangin nih tim sebesar Jerman aja ya, ketika mereka ancur-ancuran di Piala Eropa tahun 2000 ya, walau kemudian mereka sempat masuk final Piala Dunia 2002, tapi sebetulnya itu seperti fata morgana. Tapi sesungguhnya sepak bola Jerman hancur ketika itu. Mereka butuh berapa tahun untuk kembali juara dunia? 14 tahun. 14 tahun. Jadi lu bisa berkaca lah. Itu negara maju yang sudah peradabannya tinggi gitu ya. Kesadarannya, mentalitasnya, profesionalitasnya. Kita ini di mana gitu. Ini ngomong-ngomong pelatih kita, Coach sendiri sudah menjadi contoh lah. Pelatih yang cukup ya bisa dibilang cukup punya sukses lah di Malaysia gitu. Sementara di liga lokal ini kan seharusnya kan menjadi panggung bagi pelatih-pelatih lokal. Justru semakin banyak pelatih asing nih yang kesini. Coach melatih sendiri seperti apa nih proses regenerasi pelatih kita? Jujur sebenarnya kita mungkin ada 21 yang sudah punya license pro license kan. Ya agak ya sedih juga lah karena kan ini sepak bola kita yang tahu karakteristik pemain, terus budaya sepak bola kan pelatih kita sendiri gitu kan. Dan mereka mengeluarkan duit nggak sedikit untuk dapat license itu gitu kan. Ratusan juta. Mungkin pertimbangan dari klub juga, ini kan industri juga gitu kan. Sebenarnya
saya bukan alergi dengan pelatih asing, enggak gitu. Selagi memang dia satu berkualitas, kemudian lisensinya bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi kalau dibilang kualitas, sebenarnya saya melihatnya banyak pelatih kita yang hebat juga gitu kan, karena metode kepelatihan juga hampir sama gitu kan. Cuman saya juga nggak tahu pertimbangan dari klub seperti apa, saya kurang tahu, dan saya sih berharapnya pelatih lokal ini bisa berkembang lah, bisa meningkat, karena saya tahu kualitas mereka luar biasa gitu kan. Jadi mereka juga harus tahu value mereka gitu kan, karena ya mohon maaf, apa yang saya rasakan di Malaysia dengan di Indonesia, kadang kita sebagai pelatih di Malaysia ini sangat terprotek gitu loh. Untuk yang masalah kontraknya gitu kan, apabila katakanlah contoh kecilnya pelatih yang diberhentikan, itu akan mendapatkan haknya sampai kompensasinya sesuai gitu ya. Dan saya berharapnya di Indonesia juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang lapangan itu juga merasa comfort saat bekerja gitu kan. Kalau masalah evaluasi itu hal yang wajar sebagai seorang profesional, lo nggak dievaluasi justru yang patut dipertanyakan gitu kan. Karena memang saya mungkin hampir semua pelatih, dan mungkinlah semua pelatih itu mencoba untuk profesional. Artinya ya udah, kerja gua melatih, jangan diintervensi, ketika gua gagal pecat silahkan gitu. Kriterianya yang diminta sama STY seperti apa Pak untuk pemain naturalisasi ini? Oke, ini juga mesti kita clear ya. Kami di federasi, termasuk saya yang mengurus ini, tidak melempar nama. Oke. Saya berpikir dulu ini nama dari Dirtek. Karena waktu itu sempat ada kabar udah dicari-cari, udah dikumpul-kumpulin nih nama-nama pemain keturunan, ada 50-an disaring-saring kan? Banyak ya. Iya, banyak. Setelah saya berkenalan dengan STY lebih akrab, saya baru tahu dia punya tim khusus. Yang menseleksi nama-nama pemain turunan. Jadi waktu dia kasih ke saya, itu udah mateng. Mateng dalam arti ini ayahnya siapa, dia udah kasih tuh. Turunannya bagaimana, bermain di mana. Saya hanya datang konfirmasi, benar nggak ini? 100% semua benar. Nah, salah satu yang membantu tim ini, dia pernah bekerja di AFC. Yang hari ini dia bekerja untuk STY. Dia tim analisisnya STY. Nah, lu mau kasih nama sembarangan ke dia? Belum tentu diterima sama STY. Dia mau pemain yang kualitas dan standar yang dia mau. Dalam pertemuan saya secara face to face sama dia waktu itu, yang kenapa saya akhirnya bela dia hari ini mati-matian, dia buat syarat untuk pemain naturalisasi ini tidak boleh skillnya sama dengan pemain yang ada di Indonesia. Iya, pasti dia dong. mau yang di atas. Iya. Nah, kriterianya pemain yang 3 nama tadi, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sen Patinama, di atas pemain kita apa? Proofnya apa? Ya kan? Ada orang bilang, apa dasarnya kita pilih dia? Bos, liga yang dia bermain di liga Belgia, betul. Belgia nomor 1 di FIFA. Benar. Ya. Liga Jupiter Istanbul termasuk top liga di ya. Dan dia bermain di liga satunya, di liga utamanya. Liga utamanya, betul. Iya kan? Betul. Ya, kalau dia pemain biasa-biasa aja nggak mungkin dong di situ bermain. Sen Patinama bermain di Liga Norwegia juga liga nomor 1-nya. Betul. Nah, mungkin buat Sintayong itu dead proof. Kualitas pemainnya nggak jangan-jangan. Kenapa harus sampai meminta bantuan agent? Ini perlu dijelaskan juga nih, karena banyak yang tanya, ngapain pakai agent mahal-mahal? Ada tuh. Lo sebut aja namanya. Ya kan? Ya kan ada tuh banyak netizen. Sampai aku bilang kan beda ilmu. Jadi gini, kenapa 2 tahun nggak jalan? Sedangkan waktu gua dapat dokumennya si Jordi Amat sama si Sandy Walsh, di PSSI udah ada. Ya memang. Ya kan? Ya. Pertanyaan saya, kenapa nggak jalan? Uang dia mau kok. Iya, dia datang sendiri jalan? Waktu itu 2 bulan lalu, 3 bulan, tahun lalu lah. Pertanyaan saya, kenapa nggak jalan? Ya. Ya kan?
Kalau kita berpikir cara pikir kita, ya nggak jalan, bos. Di Eropa, di negara maju, tidak ada pemain yang tidak punya agent. Yes, benar. Itu benar. Semuanya pasti dibawa agent sih. Hanya pemain-pemain kita yang masih ogah pakai agent. Iya. Mau aja ditipu-tipu sama, ya kan? Orang di sana udah nggak pikir agent, nggak pikir lagi soal kontrak, itu urusan agent. Ya. Dia hanya mikir untuk bermain. Betul. Ya kan? Betul. Kalau gue bawa cara pikir gue, cara pikir Indonesia, ya nggak ketemu udah 2 tahun. Iya sih. Hah? Orang bilang, kenapa harus pakai agent? Gue pakai cara mikir mereka. Oke. Ya negosiasi sih namanya juga ya. Ya kan? Ya. Kita bukan amatir. Yang kita hire ini pemain profesional. Salah agent pun belum tentu dia mau. Ya. Untungnya Pak Erik itu pernah pegang klub gede. Iya. Inter Milan. Nah, agent yang gue pakai ini salah satu penyuplai pemain untuk Inter Milan dulunya. Oke. Orang Itali. Punya base di Switzerland sama di Spanyol. Oke. Dia ada 3 base. Nah, gue dikenalin oleh Pak Erik waktu dia pergi ke Indonesia dulu. Udah sekian tahun nih nggak ketemu. Gue kontak dia. Dia pikir Pak Erik mau beli klub lagi. No. Ini urusan gue di timnas. Gue butuh pemain untuk naturalisasi. Oke, dia bilang. Ngerti saya, dia bilang. Siapa? Kasih nama. Wah, dia bilang. Ya oke lah, gue bantu walaupun gue nggak kenal nih pemain gitu. Tapi karena Hasani dengan Erik, gue respect lah, dia bilang. Dia bantu. Mas, saya nggak tahu. Awalnya saya nggak kepikir ke situ. Setelah dia kontak agen pemain yang di Belanda, orang Belanda tahu ini siapa nih agen ini. Salah satu klien dia, kiper Liverpool. Oh, okay. Alisson Becker. Grup dia yang memiliki Leeds United. Oh, iya. Ya kan? Iya. Berarti kan orang kaya lah di sana. Iya, benar. Ya kan? Iya. Psikologi saya, pemain-pemain yang tadi kita ambil, mungkin pilihan pertamanya bukan tertarik untuk main di timnas, tapi dia tertarik masuk dengan ke agen besar ini. One day ini gue bisa main di klub besar. Oke. Karena dia agen ini kan pegang klub-klub besar. Paling nggak di Italia dia klub Liga Italia dia, hampir dia semua pegang gitu. Kan orang mengharap kan. Betul. Karena profesi dia pemain kan. Iya. Itu awalnya. Langsung jadi cepat. Ya kan? Orang tanya berapa? Kagak mahal bos, gue bayar dia. Ini harga pertemanan. Tapi nggak free juga bos. Iya. Nah, orang langsung memikirkan mungkin selama ini ada proyek setiap ada naturalisasi. Iya. Oh, pemain itu nanti dibayar. Nah, ya ada yang pertanyaan kayak gitu tuh Pak. Dikasih fasilitas apa nanti tuh pemain itu? 0. Tidak dikasih apa-apa. Oke. Dia, ini gue cerita, Sandy Walsh, Jordi Amat, kebanggaan dia karena dia turunan Indonesia. Ya kalau secara kita jujur aja, karena dia nggak terpilih dari timnas Spanyol sama timnas Belanda, jadi dia masih ada kesempatan jadi main timnas kita. Gue nggak sanggup bayar dia. PSSI nggak sanggup bayar dia. Oke, ini gue contoh. Begitu Sandy Walsh mau masuk mari, ada rumus Persija sama Bali United kontak dia. Oke, terus ada rumor situ kan? Iya. Pemilik klub salah satu yang mau juara ini, yang mau juara Liga 1, udah tahu loh siapa? Iya. Hasani. Gila pemain-pemain yang lo rekomendasi ya. Kenapa bos? Nggak sanggup gue bayar. Jordi Amat, Sandy Walsh sama Sen Patinama ini apa kendalanya Pak? Saya merasa sudah semua dokumen yang diminta dari awal udah kita penuhi. Oke. Tapi ada aja dokumen yang kurang. Dokumen apa tuh Pak yang kurang? Ya, saya juga nggak tahu dokumen isinya pertukaran warga negara. Oke. Bagaimana kita tukar warga negara, wong dia belum jadi warga negara kita? Ini berarti kan ada aturan yang misleading, mispersepsi di situ. Iya. Bingung sekarang gua mau bilang nama pemainnya juga gitu. Okay. Kan gua belum jadi warga negara kalian.
Nah kalau kalian nanti tolak berarti gue nggak ada warga negara dong. Nah maksud saya kemarin saya bilang boleh nggak selain ini susah gue dapatnya harus berhubungan dengan negara lain. Ini kita susulin aja nanti dokumen ini karena dokumen yang pentingnya kan sini surat pernyataan setia kepada negara sudah ditandatangan oleh pemain. Iya. Sudah hafal Pancasila sudah. Sudah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah ditandatangan oleh pemain. Oke. Surat berminat untuk menjadi warga negara sudah ditandatangan oleh pemain. Kan itu intinya. Iya, benar. Akte lahir sudah. Orang tuanya sudah ada semua. Jelas siapa turunannya. Sudah semua. Gua rasa yang bantu kita di pemerintah nggak suka timnas kali. Tapi berapa lama Pak prosesnya? Katanya kalau direka-reka ya dengan paling untuk cepat karena itu dong. 5 bulan. Oke, itu kemarin sudah selesai. Tapi ini kita kan kena ada di depan Piala Asia. Itu agak berat kalau kita bicara 5 bulan. Iya. Karena begini case-nya. Bukan saya ingin paksa pemerintah ini mempercepatkan mereka. Tapi ini kita berbicara sebagai penggemar timnas. Oke, kebutuhannya. Kebutuhan timnas. Kenapa ini pemain kita ambil? Kalau Sandy Walsh di bawah ada Elkan Bagot, tambah Jordi Amat, tambah Sen Patinama. Ini tembok bos, benteng. Oke, kelasnya kelas Eropa semua di bawah. Iya. Maka bisa digeser Asnawi ke depan sama Arhan. Pratama Arhan ke depan atau gantian, tergantung lawan. Yang kita hadapin ke depan kan Kuwait, Jordania, Nepal. Betul. Kalau ini bagus dia bawah, ngimbangin tinggi badan pemain Arab kan sama ini tingginya. Iya. Salah satu jagoan Jordan bermain di Liga Belgia. Yes, dan dia mati kutu sama Jordi Amat. Iya. Strikernya Jordan. Ketemu Jordi Amat selalu mati. Kan Jordi Amat? Iya, back tengah. Iya. Nah, karena kita kejar sampai 8 Juni, maka waktu kita ini kan mepet banget. Iya. Karena kita baru masukin kan Februari kemarin. Benar ininya lengkapnya. Nah, kita kan nggak mau lama-lama. Saya mengharapkan April selesai. Begitu dia dapat paspor, maka kami akan lapor ke FIFA. Oke. Untuk pertukaran federasi. Jordi Amat dari pemain Spanyol menjadi pemain Indonesia. Iya. Sandy Walsh sama si Patinama dari pemain Belanda menjadi pemain Indonesia. Itu kan butuh waktu juga di FIFA. Bisa seminggu 2 minggu. Setelah di approve oleh FIFA, baru pemain ini bisa membela timnas di Piala Asia. Ya, benar. Kan waktunya mepet. Nah, maka saya bilang kemarin, saya perlu kebijaksanaan dari pemerintah. Saya mau Pak Jokowi ikut turun tangan. Tapi menurut gue ya, futsal tuh emang dari dulu nggak pernah disupport kok. Iya, masih dianaktiriin banget ya. Wah, anak haram. Gila loh. Anak tiri mah, gue aja punya anak tiri yang gue biasa biayain. Nggak, maksud gue gini. Gue melihatnya gini ya. Tadi malam tuh di Space itu ada salah satu pengurus BFN, Tio Nugroho, yang sportcaster, yang host itu, olahraga. Tio juga cerita bahwa pada saat kita mau berangkat eventnya apapun, SEA Games apapun gitu. Kita patungan tuh PLN, untung ada Yeriko Umbas dulu kan gitu. Jadi ya sebenarnya ngebiayain juga bukan PSSI kok. Bukan Kemenpora kok. Kita berangkat dengan mandiri, kita cuma butuh surat-suratnya aja bahwa kita mewakili Indonesia biar nggak kayak Paris Fashion Week kemarin gitu loh. Jadi cuma ini kenapa jadi masuk ke ini mentang-mentang gue pakai jas kali ya. Jadi agak-agak sedikit fashion. Nah, gue melihatnya dari situ, gue nggak ada masalah kok sebetulnya kalau nggak dibiayain. Walaupun tadi malam Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda ikutan nimbrung di Space di Twitter ngobrolin soal futsal yang kemungkinan tidak berangkat SEA Games ini. Dia bilang seharusnya negara yang membiayai. Seharusnya negara, karena lu mewakili negara. Ya iya benar gitu. Cuma kan karena gue udah ya udahlah ya, kalau emang lu nggak mau membiayai atau kita nggak didaftarin sebagai cabang yang dianggap mampu medali dan atau tidak populer juga. Ya tapi ya udahlah, kasih izin aja, kita berangkat pakai biaya sendiri. Haritanu juga udah statement kok.
Ya sekarang ya masa Haritanu cuma kemana sih? Vietnam kan? Iya, ke Vietnam doang. Vietnam gitu kan. Kecuali kalau misalnya ke Kanada gitu kan. Targetnya seperti apa sih Pak untuk musim depan PSIS dengan merekrut pemain-pemain baru ini? Kita sebenarnya target itu cukup realistis saja. Kalau ke tahun kemarin kita target 5 besar. Kita kan juga belum bisa memenuhi kan. Kita finish di peringkat 7 gitu. Nah, tahun ke tahun depan dengan kita perbaiki pemain-pemain kita, ini kita target kita perbaiki menjadi 3 besar. Ya, 3 besar. Ya, tapi yang utama sebenarnya kita itu targetnya adalah 2 tahun ini infrastruktur kita sudah harus selesai. Nah, karena kita sedang bangun infrastruktur masif kan, mulai dari kita bangun training center, kantor, tempat latihan, kita bangun stadion dan lain sebagainya. 2 tahun lagi harus sudah selesai supaya kita bisa kejar prestasi di kemudian hari, sudah nggak pusing lagi masalah infrastruktur. Wah, itu dia tuh. Infrastruktur ini makan biaya berapa Pak Yoyo? Apa? Infrastruktur makan biaya berapa Pak Yoyo anggaran? Itu jauh lebih gede. Kayak kita bangun training ground aja itu habisnya 30-an miliar itu kan. Training ground. Iya, tapi memang infrastruktur kan mahal Mas, tapi kan kita pakai selamanya. Kita pakai selamanya. Justru dengan kita punya infrastruktur, kita nggak lagi sewa sana kemari. Sebentar ya Mas. Jadi kita saya potong dikit. Ini Persis Solo nih kayak PSIS Semarang ini seperti baru dapat ini ya, Crazy Rich ya. Tiba-tiba langsung blok bangun kantor, bangun camp, terus beli pemain mahal gitu. Wah, nih sponsornya kayaknya gede nih Pak. Dari mana nih Pak nih? Tapi kalau kita memang ada pembinaan aja kok. Banyak pembinaan muda-muda kita kejar. Kayak sekarang ini kan banyak PSIS kok nggak banyak pergerakan transfer, cuman mega transfer 2 pemain asing itu kan. Iya, betul. Sisanya kan enggak, karena kita punya banyak sekali anak-anak muda yang sudah siap diorbitkan ke senior. Tinggal kita tunggu aja siapa itu yang nanti arahan-arahan ke depan itu yang akan mengejutkan Indonesia ke depan. Ini Pak Yoyo, saya masih penasaran nih. Sourcesnya ini kan pasti nggak sedikit Pak Yoyo ya. Ini dari swasta kah atau ada kombinasi dari pemerintah kota atau apa gitu Pak Yoyo? Enggak ya, kita kan klub profesional, sudah berbadan hukum PT. Jadi kita sudah itu betul-betul bisnis ya, kita industri sepak bola. Jadi kita nggak lagi dapat bantuan APBD, enggak. Tapi kalau kita dibantu oleh pemerintah daerah berupa kebijakan politis, ya betul. Bapak Wali Kota Semarang itu sangat mendukung kita dalam hal politis. Hal politis itu banyak sekali kebijakannya. Contohnya, pemerintah kota punya aset lapangan Stadion Citarum. Pak, kita mau sewa jangka panjang buat PSIS, dikasihin gitu sewa jangka panjang. Tapi kita bayar, profesional sewanya, gitu.